Apa kabar kelas Fitri? Semoga sehat terus dan tetap semangat ya. Sekarang kita mau belajar ICT tentang virus, tapi virus yang ada pada komputer dan internet. Sama seperti virus yang menyerang manusia, virus pada komputer juga bisa berbahaya. Ada banyak istilah virus pada komputer dan internet. Ayo kita bahas satu persatu. Malware atau yang dikenal malicious software, atau kalau di bahasa Indonesia kan perangkat lunak jahat, merupakan software yang dirancang secara khusus untuk mendapatkan akses atau merusak komputer tanpa pengetahuan penggunanya. Beberapa malware yang sering didengar adalah virus, worm, trojan, ransomware, adware, maupun spyware. Virus komputer disebut sebagai virus karena proses infeksinya yang mirip dengan virus sesungguhnya, yaitu dengan cara menginjeksi kode pada file lainnya. Virus tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan software lainnya sebagai media infeksi dan penyebarannya. Virus ini mampu menjalankan programnya sendiri dan mampu menggandakan dirinya sendiri. Trojan yang diambil dari nama kata kuda Trojan pada cerita Yunani kuno merupakan malware yang bertujuan menyisipkan program jahat dengan cara menumpang software yang terlihat nyaman untuk digunakan. Program jahat tersebut bisa bertujuan untuk memberikan akses tambahan sehingga malware lainnya bisa masuk dengan mudah serta memungkinkan untuk mengendalikan sistem korbannya, sehingga Trojan menjadi pintu masuk yang sangat efektif bagi malware lainnya. Beberapa kejutan tersebut seperti backdoor yang bisa mengendalikan semua aktivitas komputer, adware untuk iklan, Windows untuk menyerang jaringan sistem, dan ransomware untuk meminta tebusan, dan spyware untuk memata-matai semua aktivitas korbannya. Ransomware adalah malware yang tergolong dalam keluarga Trojan, memiliki tujuan yang sangat sederhana, yaitu mendapatkan uang tebusan dari korban yang terinfeksi. Biasanya, korban ransomware akan langsung sadar dengan keberadaan malware ini di sistemnya. Permasalahan ransomware adalah korban biasanya akan dikunci dari sistem sehingga korban tidak bisa mengakses file, bahkan merecovery file di dalam sistem tersebut. Yang membuat ransomware menjadi lebih buruk adalah tidak ada kepastian bahwa membayar uang tebusan akan melepaskan sistem tersebut. Spyware hanya memiliki satu tujuan, yaitu memata-matai korbannya. Di dunia yang serba digital ini, informasi digital menjadi sangat berharga, dan dalam kasus tertentu, kebocoran rahasia, informasi ini akan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar. Karena sifatnya yang hanya untuk memata-matai, spyware relatif sulit dideteksi karena tidak membuat perubahan besar pada sistem. Spyware biasanya dipasang secara sengaja dalam sebuah organisasi untuk memonitor aktivitas pekerjaannya. Adware merupakan malware yang murni bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dari iklan. Ciri-ciri adware sangat jelas, seperti munculnya banyak pop Windows yang berisikan iklan setiap kali korban menyalakan komputer, dan iklan tersebut akan muncul secara berkala. Meskipun adware tidak merusak, tapi adware ini akan sangat mengganggu karena mempengaruhi performa komputer. Penyebaran malware biasanya terjadi akibat kelalaian pengguna, seperti mendownload file atau software dari internet, seperti game atau aplikasi bajakan. Penyebaran paling umum lainnya adalah melalui software bajakan. Sebagai contoh, game bajakan bisa saja berisikan Trojan sehingga menjadi pintu masuk bagi malware lainnya. Penyebaran dengan flash disk tentu menjadi cara yang paling lamban, tapi paling efektif karena korban dengan sukarela menempelkan flash disk pada sistem miliknya. Hal yang paling penting adalah mencegah masuknya malware ke dalam sistem, yaitu dengan melakukan pembaruan rutin sistem operasi. Kemudian yang paling penting adalah dengan memasang antivirus sebagai keamanan tambahan. Langkah ini sangat penting karena pengembang antivirus melakukan pembaruan basis data malware yang rutin dalam hitungan hari. Untuk software antivirus, banyak yang menawarkan fitur dasar secara gratis. Sebut saja software lokal SMADAV yang banyak digunakan orang, lalu ada Avast, AVG, Kaspersky, dan banyak lainnya. Demikian penjelasan singkat tentang virus atau malware.
sudah tentu dalam menghadapi malware adalah berusaha mencegah daripada mengobati. Selalu periksa pembaruan sistem komputer kalian dan backup data kalian secara berkala. Sebagai tugas di rumah, kalian ketik ulang di Microsoft Word tentang jenis-jenis virus malware dan cara kerjanya yang baru saja dijelaskan, juga bagaimana cara pencegahannya. Tugas ini akan dikumpulkan paling lambat hari Selasa, tanggal 21 jam 12 siang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bersih, tidur yang cukup, dan jangan lupa tetap belajar di rumah saja.